Weh, nongkrong lagi Yoi. di channel Bill dan Mamot di Kota Kolente. Lalu kayak Andre F. Moya lagi. Ya tapi gue nih udah kayak Tan Malaka sih men, gue pakai topinya Tan Malaka. Jadi kita kedatangan nih sama Bro Sahab. Ini orang sih, gue seneng banget ketemu saat ini bro. Dia salah satu tokoh anak muda yang menurut gue keren banget. Konsisten di isu-isu pluralisme, toleransi, sama anti diskriminasi lah, dia keren banget. Dia aktif pernah di ketua GMKI juga. Biar cerita dulu. Sama sekarang lo jadi mana bro? Di GAMKI, Gerakan Angkatan Muda Kristen. Bedaannya aja. Oh bedanya. Bedanya apa tuh? GMKI sama GAMKI itu bedanya apa? Nah, kalau GMKI itu mahasiswa. Jadi dia anggota-anggotanya mahasiswa. Okay. Nah, kalau Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia itu dia pemuda gereja. Jadi bisa yang masih SMA maupun yang sudah selesai kuliah. Oh berarti lo lebih berkuasa ya sekarang ya? Gak cuma sebatas mahasiswa ya? Lebih banyak basisnya. Iya, gak cuma sebatas mahasiswa. Tapi emang ini keren banget sih dalam perjalanan. Tapi tadi dulu, karena gue baru kenal. Oh ya, kenalan dulu. Lahir tahun berapa bang? 89. 89, gak beda jauh ya? Kuliah? Di Bandung dulu, di ITB. ITB, ada orang. Saya merasa inferior langsung anak gue. Tapi kita harus tahu dulu jurusannya apa sih? Apalagi anda? Pemetaan. Geodesi. Bisa lo jelasin nggak tahu apa tuh? Jadi teknik geodesi itu memetakan semacam surveyor pakai teodolit. Kalau kita sering lihat di jalan-jalan ada yang teropong-teropong gitu, nah itu pakai teodolit, ngukur jalan, GPS. Tapi kalau aku sekarang bukan pemetaan jarak lagi atau jalan, pemetaan sosial. Ini salah satu. Tapi emang ITB tuh politisinya baik yang keren-keren bro, itu aneh sih sebenarnya. Tapi kurang ajar, anak teknik ngambil jurusan ilmu sosial. Kurang ajar. Makin gak ada kerjaan kita anak ilmu sosial. Tapi apa sih pengalaman lo ketika lo mimpin istilahnya salah satu organisasi yang menurut gue gede gitu ya, entah itu GAMKI mau GMKI gitu, lo ngerasa bangga kayak gue, calon penguasa gitu. Apa sih yang lo rasain tuh sebenarnya? Ya sebenarnya kalau berbicara dari awal itu nggak pernah nyangka, kalau kemudian nggak pernah memperkirakan untuk jadi ketua umum di GMKI atau sekarang di GAMKI sebagai sekretaris umum. Ya mengalir, kita ingin bergerak, ingin menyuarakan aspirasi. Ternyata ya tanggung jawab itu diberikan lagi. Tapi triggernya apa sih mau capek-capek ngurusin GMKI kan pertama berarti di mahasiswaan? Triggernya apa tuh? Triggernya itu ya kalau berjuang sendirian itu kan capek. Jadi kita lebih enak berjuang rame-rame. Oh berarti lo dari awal masuk GMKI itu aku udah mau berjuang. Iya. Itu masalahnya. Gua nggak percaya sih. Ditipu dulu sama seniornya. Masuk. Biasanya diiming-imingi sama senior kan. Masuk sini nanti bisa jadi apa? Bagus buat CV. Tapi ini bagus. Gue yakin Bro Satu punya daya juang kayak gitu. Tapi gue jadi penasaran, kegalauan lo atau kegelisahan lo apa akhirnya mau bergerak gitu? Jadi kan aku pertama pas masuk GMK ini sebenarnya agak telat. Itu sekitar di tahun ketiga. Tahun ketiga. Nah, tahun ketiga akhir. Nah, sebelumnya itu aktif di kampus. Nah, di kampus itu memang aku melihat ini kok kita harus mencari organisasi karena aku Kristen kan. Kristen yang tidak hanya fokusnya urusan-urusan surga, soal ibadah dan lain-lain, tapi yang fokus dengan isu-isu sosial. Yang memperhatikan bagaimana masyarakat yang misalnya mengalami ketidakadilan dan lain-lain. Dan ternyata di GMKI saya melihat organisasi itu. Oh jadi maksudnya ada kegalauan bahwa ini ada yang tidak benar di masyarakat harus dan mulia sekali Bapak ini. Dan mahasiswa itu kan hanya memikirkan dirinya kan. Betul. Aku ganti topi dulu lah. Wih, serah gua baru. Tapi kuliah tahun berapa berarti 2008 ya? 2006. 2006. Jadi gua mau nanya nih, kan lo dari gerakan mahasiswa Kristen gitu ya. Ada pertanyaan gua mau nanya gitu. Lo pernah gak sih mengalami diskriminasi dalam hidup lo gitu? Anjir berat banget ya. Maksudnya Indonesia walaupun dibilangnya Bhinneka Tunggal Ika, plural, tapi kan diskriminasi itu tetap ada bro. Gue dulu ya waktu kecil kebetulan nyokap gue guru agama Islam. Gue tuh nggak boleh bukan pacar, bahkan berteman sama orang yang ada doktrin seperti itu ya. Sampai doktrin itu. Lo pernah ngalamin diskriminasi itu kan? Kalau dulu kan aku sekolah di Medan. Kalau di Medan itu sebenarnya nggak terlalu ada masalah di masa-masa dulu ya. Kalau sekarang kita nggak tahu. Nah pas kuliah di Bandung kita merantau udah lebih ya banyak kan teman-teman yang di sana Sunda kemudian yang Islam ya kita merasa bagaimana merantau kita harus bisa membaur. Ya mungkin awal-awal ada perasaan seperti itu, tapi sebenarnya setelah itu ya sudah mengalir saja. Dan kita ya senangnya itu bisa bertemu dengan orang-orang yang toleransinya juga tinggi. Cuman sering kita mendengar ada persoalan misalnya di birokrasi dan lain-lain yang kadangkala isu agama itu menjadi salah satu
persoalan. Nah, ini yang menurut saya kita anak muda itu ya harus kita bisa lawan kan. Tapi berarti pengalaman pribadi lu nggak pernah sampai se-ekstrim itu? Se-ekstrim itu tidak pernah. Nggak pernah ya? Tapi selama saya di GMKI, mengadvokasi orang-orang yang mengalami hal ekstrim itu sering. Paling ekstrim apa yang pernah lo advokasi? Masalah ibadah. Ibadah ya, selalu. Di Jawa Masalah Barat klasik itu ya. termasuk sesuatu tinggi tingkat pelarangan orang untuk beribadah, apalagi kalau izinnya dianggap belum ini kan belum keluar. Karena emang seribet itu ya bro, izin tempat ibadah buat gereja gitu. Kan gua nggak ngurusin ya. Iyalah. Gue nggak tahu, emang kayak gue setiap tuh kalau gue lihat berita emang setiap ada pendirian gereja tuh pasti ada chaos gitu. Jadi gue kadang nanya Bhinneka Tunggal Ika tuh di mana gitu. Wah gila. Bapak pertanyaannya berat sekali. Ngomong ada sahat. Ada Jadi sahat. kalau yang pernah kita bantu itu tahun 2011 dia di perbatasan Kota Bandung. Nah, jadi mengurus izin mendirikan bangunan, terus izin untuk beribadah itu karena ada PBM, Peraturan Bersama Menteri Dua Agama itu kan tahun 2006. Jadi harus mengurus 60 orang izin dari masyarakat sekitar ya. Nah, ini yang sering sebenarnya masyarakatnya itu langsung memberikan, tapi ketika ada masuk 1-2 orang provokator, itu malah provokator tuh lebih sering dari luar. Iya, dari luar. Itu yang sering bersoalan. Tapi kalau gue balik nanya malah sesungguhnya, lu pernah ada perasaan kayak tidak nyaman gak sih sebenarnya jadi minoritas dalam tanda kutip gitu di Indonesia atau di lingkungan lo gitu, maksudnya menghadapi apa yang ya kayak tadi kan misalnya masalah lu susah buat beragama atau beribadah segala macam, pernah nggak sih ngalamin itu? Kalau aku ketidaknyamanan? Jarang saya mengalami. Nah, cuman mendengar cerita. Mendengar cerita ya. Lebih tapi pengalaman pribadi tuh nggak ada gitu. Nggak terlalu ada. Berarti dia bisa bilang ketika lo menjabat di GMKI maupun di GAMKI itu lo malah sering mendengar. Ya, mendengar dan itulah berusaha untuk mengadvokasi, menyuarakan, termasuk yang GAMKI kemarin sempat bantu suarakan yang di Kepri, Kepulauan Riau, kemudian di Sumatera Barat, kemudian juga terakhir di Cikarang. Ini kan lagi PSBB, lagi COVID. Ya mereka beribadah di rumah, dilarang. Terus mau beribadah di mana lagi? Di gereja nggak boleh karena lagi dibatasi, di rumah juga nggak bisa. Ini yang memang jadi sering persoalan di tengah masyarakat. Jadi persoalan klasik sih sebenarnya. Intinya juga sih emang kalau dipikir-pikir kan isu yang marak kan soal politik identitas ya. Maksudnya sekarang orang-orang politik identitas tuh bisa memecah belah, bahkan menyatukan orang. Kalau misalnya kita ngomong nasionalisme, semua orang akan bersatu. Tapi kira ngomongin agama semua pecah-pecah. Itu tanggepin tuh gimana bro? Orang-orang yang memanfaatkan politik identitas lah, entah buat pilkada, entah buat pemilu, entah buat goreng isu. Gitu. Nah, jadi memang sepakat bro, kalau misalnya masalah agama ini paling gampang untuk menyatukan orang. Nah, sehingga ketika mungkin dia punya kepentingan misalnya politik, ya dia mainkan isu agama, nah pasti langsung tersulut. Makanya memang kita harus mendorong bagaimana orang-orang yang memang bisa menjaga toleransi itu yang harusnya bisa menjadi pemimpin bagi kita. Jangan membiarkan ruang itu bagi kelompok-kelompok yang memainkan isu agama. Nah, cuman di sisi lain juga ada beberapa kelompok-kelompok kecil yang tidak banyak yang memang dia itu saya termasuk juga mungkin di Kristen ada yang memang dia membuat kelompok yang eksklusif. Jadi bukan soal politik, ini memang murni soal doktrin agama. Nah, mungkin di teman-teman Muslim ada, Kristen pun ada seperti Kristen itu. Pun ada ya, yang kayak gitu yang bahasanya mungkin Kristen fundamental. Ada juga. Ada juga ya. Kalau di GMKI, termasuk di GAMKI itu yang kita terus dorong bahwa kita ini hidup di negara yang majemuk, ya kita harus terima keberagaman ini. Keren juga ya. Maksudnya berarti lu di GMKI juga bahkan mengajarkan mereka yang fundamentalis dalam tanda kutip itu supaya membaur juga. Jangan ada perasaan eksklusif yang mungkin perasaan karena keburu teman-teman yang Muslim juga ada yang melakukan seperti itu. Akhirnya yang Kristennya pun ya sudah. Saya juga kayak gini. Kami juga kita ingin supaya udah kita membaur inklusif, gotong royong. Menarik ya, maksudnya kayak banyak isu-isu ya, gua nggak bisa bilang itu ya, maksudnya mereka eksklusif dan menjaga eksklusivitas itu, sedangkan lu mencoba bahkan mendobrak itu sama teman-teman ya kayak bro juga pasti lakukan itu juga. Nah, itu tugas kita bareng-bareng. Iya bro, makanya tapi menariknya tuh nggak cuma urusan politik menurut gue. Gue ambil satu kasus dah yang menurut gue cukup fenomenal, Ahok bro. Ahok ya. Ahok, gue nggak ngebahas yang dia ininya, tapi ketika dia menikah dan orang yang istrinya ini dari Muslim ya, pindah ke Kristen padahal hak ya, tapi orang rame tuh. Menurut lo gimana tuh bro? Jadi sebenarnya ini sama juga, kalau banyak juga misalnya ada yang Kristen pindah ke Islam atau sebaliknya. Ini kan sebenarnya kalau kita hidup di negara majemuk, apalagi kalau kita balik ke masa kerajaan, itu kan hal yang wajar ketika ya karena mungkin dia kesadaran atau karena hal lain emosional,
ya berpindah. Namanya kita di negara majemuk ini kan wajar. Nah, seringkali media dan lain-lain itu lebay gitu ya. Nah, ya jadi bahan gorengan. Artis pindah dari Kristen Iya. Islam. Woi. Nah, termasuk sebaliknya. Sebaliknya, Kalau benar. Islam ke Kristen. Nah, itu. Jadi bahan gorengan. Bahkan bukan masalah diundang, pindah, dikasih panggung untuk bicara. Nah, itu yang menurut saya justru menimbulkan jadi ada konflik. Konflik, benar. Ya biarkan saja mengalir. Namanya kita negara majemuk kan. Iya benar. Bahkan nggak soal itu doang, Bro. Soal orang dulu yang berjilbab, lepas jilbab aja jadi Iya, ribet. masalah. Termasuk sebaliknya. Sebaliknya gitu kan maksudnya. Bahkan kita tuh konflik tuh nggak antar agama, bahkan internal agama. Interagama juga. kan. Kayak misalnya di Sepakat. Islam tuh juga ada. Mungkin Iya. gua nggak tahu kalau Sama itu ada juga. Di Kristen, misalnya Kristen ini kan ada Protestan, ada Katolik. Antara kedua ini kadang-kala ada konflik juga. Di Protestannya saja itu sering juga ada konflik. Oh. Cuman dia nggak terlalu besar Iya. seperti misalnya kalau di teman-teman Muslim. Iya. Iya kan sering ribet kalau kita Iya. ya. Mungkin kalau yang di golonganmu itu cenderung dibawa ke hati aja mungkin ada konflik-konflik gitu. Seperti itu. Tapi menarik sih, lu dari mahasiswa terus sekarang gerakan pemuda ya? Apa? Angkatan muda. Muda. Sering dibilang gerakan anak muda. Yang benar angkatan muda. Iya. Angkatan muda. Iya. Dan calon kemarin tapi gak. Ini disensor gak sih kalau saya? Cuma isu-isu aja. Itu isu ya? Tapi gue kalau jadi saat gue bangga banget. Seorang Wildansa calon nggak jadi aja gue bangga. Bangga gak gitu kan? Calon gagal kok bangga? Calon gagal kok gagal? Malah pusing. Kita apa bro? Pasti kan ibunya kan baca media. Anak gue calon menteri. Emang sempet ya? Sempet beneran, sempet ada yang beredar. Ada berapa lah, maksudnya ada kayak Bang Arif Roshid, ada di Toret aja, ada macem-macem lah. Ini salah satu saat muncul, ada kebanggaan nggak? Gue nanya dulu. Justru pusing. Pusing ya? Belum jadi aja pusing ya? Gak pernah bermimpi dan berpikir sejauh itu. Ya tapi bang, Oke itu dari lo pusing. Kalau ibu lo, ibu lu Ya, semua nanya kan. gimana nih gue mau tahu nih? Ya, kita bilang itu dari teman-teman aktivis aja. Jangan dibawa pikiran. Lo kira tuh malu udah pulang bikin tumpeng. Anak gua nih mau jadi menteri. udah siap babi panggang sih. Udah langsung potong. Iya, benar. tapi menarik sih, maksud gua, lu tuh kayak kalau di Islam tuh bahasanya kapah banget Iya, ya, kapah. jalan nggak capek bro. Capek pasti. Capek Kalau pasti. capek itu pasti bro. Cuman ya kadang-kala kita berpikir ya ada tujuan kita memang yang ingin kita bangun kan. Apa tuh tujuannya kalau Itu menurut tadi jangan sampai negara kita ini ya misalnya orang Kristennya ya hanya eksklusif. Oh. Dan kalau berbicara dengan teman-teman dari misalnya kan ada HMI, Iya, PBI, ya kita ingin kita bisa bergerak bersama. Ya mimpi kita ke depan nggak ada lagi misalnya isu-isu karena perbedaan suku, agama dan lain-lain itu kita kemudian jadi terbatas untuk mengambil peran. Jadi sebenarnya lu lebih berfokus ke internal Kristen sendiri ya buat luar dan dalam akhirnya. Luar dan dalam. Jadi ke dalamnya kita tetap bagaimana mendorong untuk pemuda-pemuda lebih inklusif gitu ya, kan. inklusif keluar ya kita harus bisa membangun jaringan. komunikasi karena tidak kenal maka tidak sayang. Iya, Karena gue yakin juga kalau toleransi itu diuji saat kita bekerja sama sih. Iya. Kalau nggak ada kerjasama atau nggak hal yang bisa bikin kita bareng, kita gerak bareng, kerja bareng, itu Iya. toleransi itu cuma imajinasi aja bang, nggak konkret. Gitu. Betul. Jadi kadang-kala teman-teman kita misalnya masyarakat kita yang mungkin selama ini kurang berinteraksi ya mereka merasa misalnya orang Kristen itu sombong dan lain. Nah, itu peran dari GMK atau GAMKI menjadi duta-duta menunjukkan ya begini loh kita sebenarnya. sebenarnya orangnya ya Iya. toleran. Iya, bisa siap seasik untuk ini loh kita berupaya. ngobrol nggak Kadang konyol-konyol juga. Kacau juga. Iya, tapi benar. Tapi Jadi pernah sekali itu bro, kita tahun 2017-18 itu kita kunjungan ke pesantren-pesantren. Waktu menarik. masih di GMKI, saya ke Jombang. Di Jatim itu ada 5 pesantren itu kita datangi. Oh, iya. Ke Malang, kemudian ke Tebu Irang. Nah, kemudian di Sumut juga kita datang ke pesantren. Nah, terus, menunjukkan ya ini mahasiswa Kristen ini ya seperti ini, bukan dianggap yang seperti apa. Nah, itu yang peran-peran yang ingin kita lakukan. yang didapat akhirnya gimana? Ya, Responnya positif ya? Positif. Itu Artinya pasti pesantren NU. Kalau yang Anda jangan memecah belah. Anda jangan memecah belah. Enggak, Anda memecah belah. kalau itu kita nggak tahu ya. Kita tapi yang pertama disamperin NU. Ah ya. Yang lain juga bagus. Saya dekat itu dengan teman-teman Ya, Muhammadiyah Muhammadiyah. juga, Ya. Persis. Nah, Ya, itu kita ya, bangun Persis. komunikasi. Iya, apalagi kalau Al-Wasliya dan lain-lain. Pasti kalau lo ketua GMKI pasti lo juga akan ngobrol sama teman-teman HMI, kami, PMI dan Iya, semacamnya. semua. Nah, itu yang Tapi kita tapi lakukan. menurut lo sendiri nih, sekarang nih di anak muda nih, menurut lo ya, di anak muda nih gerakan keagamaan atau gerakan-gerakan yang berbasiskan keagamaan tuh kayak gimana sih sekarang? itu
cukup masif. Baik di teman-teman saya Islam kan termasuk Kristen sendiri. Nah, cuman yang kita itu bagus karena kan dikasih nilai-nilai keagamaan. Tapi yang kita harapkan jangan eksklusif. Betul. Nah, seringkali justru yang eksklusif itu yang cukup kuat untuk inilah menanamkan nilai-nilainya. Nah, dari berangkat lo bilang tadi yang eksklusif cukup kuat kan, kayak misalnya nih ada fenomena lah sebenarnya di kelompok Islam, teman-teman hijrah dalam artian yang positif. Memang dia jadi lebih baik, ada yang jadi yang fundamentalis. Itu fenomena ini juga terjadi gak hijrahnya di tangan Islam gitu? Ada juga seperti itu. Ada juga. Nah, untungnya ya sejauh ini sih masih mereka memang jadi lebih baik, tapi juga tidak terlalu yang kemudian membatasi komunikasi dengan misalnya teman-teman yang dari agama lain. Tapi seringkali kita merasa itu mereka misalnya diganggu dengan masalah rumah ibadah dan lain-lain. Kadang ada perasaan merasa jadinya rendah diri, merasa kok ini kami kok dibuat termarginalkan seperti ini. Nah, itu yang menurut saya terus harus kita bisa bangun bersama. Itu kan current condition ya. Kalau lu bermimpinya nantinya tuh masyarakat atau pemuda Indonesia tuh kayak apa sih? Lu mimpi lu itu? Ya, kalau mimpi kita itu bro ya nantinya kedepannya itu setiap orang itu bisa mengambil peran di negara ini tanpa dilihat lagi soal suku, agama atau saranya, murni kompetensinya, dia punya kemampuan, dia punya potensi seperti apa. Ya itu mimpi kita ya mungkin ya nggak tahu berapa puluh tahun lagi kan bro. Mimpinya satu kayak Gus Dur, Pak. Kalau lo berbuat baik orang nggak bakal nanya apa lo. Itu juga prinsip gua. Nah, gua nanya nih, lo kan sebenarnya punya track record di politik. Sempat nyalon. Ini omongan politik. DPD. Nyalon DPD. Kamu pernah nyalon juga ya? Tapi gagal. Balik lagi gagal. Gua mau tanya nih, itu lo gagal karena identitas politik lo atau karena lo miskin, Pak? atau anda kurang duit? Yang miskin, gitu kan? Yang itu yang yang kedua ya? Kayak gimana ngeliat fenomena-nya gitu? Nggak, yang pertama memang kan saya waktu itu aku maju di DPD, Dewan Perwakilan Daerah di Riau. Nah di Riau ini basisnya ini ya, siapa namanya tuh? Ustadz siapa? Abdul Somad. Oke. Berani sekali kamu nyalon. Iya, berani sekali. Karena kita putra sana. Oh, siap. Anak Pekanbaru nih. Lahir Pekanbaru. Lahir Pekanbaru tapi asli orang tua Medan. Dari Medan. Terus. Nah, jadi pilih di sana maju DPD. Nah, sebenarnya agak kelamaan juga bergerak. Baru 5 bulan atau 6 bulan sebelum pemilihan itu baru mulai bergerak. Sementara calon-calon lain kan memang sudah lama di sana. Karena kan aku dulu di Jakarta GMK-nya, kemudian sebelumnya kuliah di Bandung. Jadi baru turun ke Pekanbaru baru 6 bulan sebelum. Otomatis orang sudah lari kencang, kita baru mulai lari kan. Tapi ditambah kurang modal. Enggak. Itu yang utama kayaknya. Enggak, Bro. Kalau menurut gua nih saat ini enggak tahu diri, Pak. Enggak tahu diri. Udah kuliah lama di Bandung, nyalonin di sana. Lo kalau datang gitu. Tapi gua sangat mengapresiasi sih buat orang-orang yang anak muda terjun di politik. Karena kalau misalnya kita enggak tarung di sana, mau gimana nih masa kita ke depan? Apalagi kan masa depan kan dia anak-anak muda kayak lo, kayak gua juga. Sama juga. Enggak, dia enggak. Saya korporat aja jalurnya beda. Berarti gua bilang sebenarnya ada masalah logistik juga ya kalau logistik. Jadi memang masalah politik uang itu memang menurut saya jadi persoalan ke depan. Apalagi data dari kalau nggak salah konsultan politik atau apa mengatakan hampir 55% DPR RI sekarang yang di Senayan itu pengusaha. Nah, kemudian untuk yang calon kepala daerah 80% itu dibiayai sama cukong. Nah, artinya politik ini mahal. Nah, gimana kita yang anak muda yang miskin ini kurang tapi punya idealisme bisa masuk. Ini menurut saya isu yang penting bagi anak muda. Benar. Karena benar kata Voltaire, Bro. Kalau kata Voltaire mulai bobo teori. Benar. Semua orang punya agama yang sama ketika bicara tentang uang. Jadi politik identitas tunggal aku sih. Kalau uang yang duluan. Itu kesimpulannya. Kalau uang yang lebih besar gitu. Nah, selain itu kan lah ini kan pada konteks pribadi lo nih. Dan hari ini kan sepanjang sejarahnya Indonesia ya, kita selalu punya presiden yang muslim gitu. Pernah gak sih kayak misalnya di komunitas lo, kita dong pengen lah jadi presiden kan. Satu misalnya. Atau nggak jangan di Jawa lah, lo kan juga bukan orang Jawa kan, bisa nggak sih gitu? Pernah nggak ada mimpi-mimpi seperti itu dan kira-kira kalau seandainya mungkin kapan prediksi lo kira-kira? Dan kapan prediksi? Prakondisi harus seperti apa gitu, Pak? Ini udah kayak nanya komentator bola ya. Prediksinya gimana, Bu? Karena ini menarik, kita kan selalu seolah-olah ada anggapan gitu kan, orang Jawa Islam. Gue sendiri percaya bahwa Indonesia akan lebih baik dan kayak Amerika ke depan ketika kita menerima presiden yang nggak cuma dari kalangan
Muslim maupun Jawa gitu, Indonesia bakal lebih maju menurut gua. Nah kalau lo gimana bro? Kalau soal itu nggak pernah terlalu jauh mimpinya. Tapi memang yang satu yang saya kita melihat secara realistis, misalnya pernah itu ada wali kota di kalau nggak salah di London. Itu London. Dari kalau nggak salah London atau apa ya, benar, yang Muslim. Yang Muslim. Betul, nah, betul, dia kita di Indonesia ini khususnya teman-teman yang Muslim juga itu gembira. Ya, bisa nih di London seperti itu. Nah, maksudnya itu juga harus kita bisa posisikan di Indonesia. Ketika kita senang misalnya kita dari misalnya agama kita masing-masing di suatu daerah yang mungkin agama lain lebih banyak bisa jadi kepala daerah, ya harusnya kita siap juga menerima kondisi itu. Betul. Dan harusnya dengan senang gembira juga ya. Senang dan gembira karena itu menunjukkan bahwa keberagaman kita di Indonesia ini ya sudah kuat. Nah, sebenarnya di beberapa daerah ini di luar konteks soal presiden ya. Beberapa daerah itu saya melihat sudah ada misalnya dia itu basisnya yang Muslim. Tapi bupatinya atau misalnya wali kotanya agama non Muslim atau sebaliknya itu misalnya daerah Kristen. Tapi ternyata bupati wali kotanya misalnya yang Muslim atau agama lain. Itu sebenarnya ada di beberapa daerah-daerah itu sudah menunjukkan bahwa sebenarnya ketika berbicara ya mudah-mudahan itu karena kompetensi bukan karena uang. Betul. Nah, itu berarti bisa sebenarnya. Iya sih. Seharusnya kita juga harus lebih banyak belajar ya ngelihat orang yang mimpin negara ini sebagai pelayan negara bukan pelayan agama gitu. Maksud gua yang kita nilai kinerjanya bukan dosa-dosanya. Maksudnya dosa juga kan relatif ya bro ya maksud gua gitu. Wildan liberal. Kurang ajar ada antek liberal. Tidak. Oh tapi emang nggak ada. Tapi maksud gue mimpi kita ya ada. Itu tadi kita misalnya senang misalnya di Eropa, di Amerika ada orang yang bisa menjadi pemimpin walaupun dia mungkin secara agama lebih sedikit dari yang ada di daerah tersebut. Ya harusnya Indonesia pun siap menerima ketika itu terjadi. Itu sebenarnya. Dan tapi kalau mimpi ya karena itu terlalu jauh, kita ini kalau khususnya orang Batak itu terbiasa menjadi the second man. The second man apa tuh maksudnya tuh? Ya orang yang mendukung siapa pemimpinnya. Contoh Pak Jokowi ada LBP. Misalnya sebelumnya SBY misalnya ada TV Silalahi. Jadi orang yang memang membackup. Aktor pendukung. Jadi nggak pernah kita bermimpi itu di atas pemimpin di atas kepala kita. Tapi harus diimajinasikan sih. Maksudnya nggak cuma dari dari teman-teman yang kaum Muslim, Hindu, Buddha dan semacamnya itu dia harus bisa mengimajinasikan bahwa akan ada suatu waktu yang pimpin tuh nggak harus kaum Muslim, yang penting kinerja dan niat baik yang untuk memperbaiki itu. Dan kepeduliannya kepada masyarakat. Gitu. Gila berat banget ini perbincangannya. Ini penting bro, jangan yang receh-receh mulu. Padahal kita receh juga. Karena gini loh, kalau gue ngeliat dalam konteks korporasi lah sekarang. Kalau gue ngeliat apalagi korporasi internasional segala macam itu sebenarnya basis pemimpin atau siapa tuh nggak peduli dia agamanya apa, rasnya apa, yang penting emang dia capable di situ. Malah justru biasanya kita tuh benci banget sama pemimpin di korporat tuh yang nggak capable, mau dia rasnya apa kayak mau apa. Nggak peduli. Tapi ketika dia emang nggak bagus sama anak buah, nggak bisa memimpin segala macam, baru itu yang kita harusnya konteks itu yang dicontoh ya harusnya. Tapi memang menurutku itu salah satu titik agak sedikit membuat kita kembali ke masa-masa yang agak berat ini ya di tahun 2016 itu. Nah, karena pasca itu ada teman saya dia di corporate di perusahaan di Sumatera. Nah, ketika dia jadi pemimpin kepala di sana itu dikritik sama karyawan-karyawannya karena dia agamanya agama yang sedikit lah. Kurang modern. Perusahaannya kurang modern. Padahal bukan di birokrat, itu di perusahaan. Nah, itu yang memang menjadi PR kita semua. Sebenarnya gue juga ada kegelisahan sih, Dan. Gue kan orang Muslim. Kegelisahan. Enggak, gue tuh sebenarnya rada kasihan ketika teman-teman. Bener, gue sampai kasihan ketika gue ngobrol sama teman-teman gue misal ada perbincangan, gue orang non Muslim. Itu menurut gue kasihan, men. Lo nyebutin aja kalau lo Kristen atau enggak Hindu gitu. Seolah-olah tuh di Indonesia tuh cuma Islam dan non-Muslim, padahal ya lo pede aja gitu. Lo kalau lo sendiri ngenalin ke diri lo ke orang apa? Terus bagian bilang sama Kristen gitu. Beberapa kali aku diundang untuk bicara kan, termasuk sama teman-teman organisasi Islam, contoh pernah itu sama GPI dan lain-lain. Itu aku bilang bahwa minoritas dan mayoritas itu sebenarnya relatif. Aku dulu misalnya dari Medan, mungkin di situ ya agak berimbang. Kuliah ke Bandung, di sana secara suku minoritas. Secara agama minoritas, tapi kalau aku ke Papua secara suku minoritas, agama mungkin mayoritas. Artinya dimanapun kita ya relatif, sehingga harusnya ini nggak jadi persoalan lagi. Apalagi berbicara soal ketatanegaraan. Tidak ada warga negara kelas 2, kelas 3. Nah, mindset ini yang harusnya ditanamkan sampai sejak muda kepada generasi muda kita. Biar tadi kayak yang Bro Wildan bilang, jangan ada berpikir aku non. Misalnya kalau pede aja gue Kristen gitu. Aku agama ini, suku ini, kira-kira seperti itu. Betul.
Oke nih di penghujung nih bro. Seandainya nih, gue selalu pertanyaan gue nih seandainya. Kan lo orang yang bicara, ya gue tau lah lo sangat solid untuk mendukung soal toleransi, keberagaman dan sangat anti diskriminasi lah. Maksudnya semua orang harus punya setara dan kebebasan yang sama. Seandainya lo jadi menteri agama nih bro. Ampun. Kan gak pernah bro menteri agama ya? Ini harus pakai topi juga. Berat ini. Mana ya topinya? Seandainya. Harus pakai. Dan lo kan juga ada berapa kebijakan yang pernah lo advokasi. Tan Malaka. Tan Malaka lagi bawa-bawa. Apa yang akan lo buat kebijakan apa gitu? Ya mungkin ada aspek pendidikan atau apa ketika ada kesempatan itu. Maksud gua mungkin hari ini jawaban lo seolah-olah kayak konyol gitu. Tapi gue yakin teman-teman kita mungkin 10 atau 20 tahun yang mendatang yang akan nonton ini udah tahu ada imajinasi ini gitu. Apa yang lo lakukan ketika lo dapet amanah menjadi menteri agama? Ampun. Berat. Ngeri banget. 100 tahun lagi. Gue gak ikut-ikutan. Enggak, karena menurut gue tuh imajinasi ini harus dibangun dari sekarang bro. Jadi gue selalu percaya setiap zaman itu harus ditemukan Da Vinci-nya dulu. Oh siap. Yang mengimajinasikan dulu, ntar yang eksekusi ya tartaran aja gitu kan. Kayak Cokroaminoto mikir Indonesia merdeka yang itu kan Soekarno. Nah lo kan kira-kira nih sebagai tokoh yang gue anggap lo udah sebagai tokoh sebenarnya. Ampun. Tokoh pemuda. Tokoh makanan atau tokoh minuman. Nah lo akan mengimajinasikan akan jadi apa nih ke Menteri Agama gitu. Jadi pernah waktu itu ada masalah rumah ibadah masjid di Sulut sama di Papua. Nah itu aku bilang sama teman-teman, ya kita jangan karena misalnya di Jawa Barat kah atau di mana kita sulit untuk membangun rumah ibadah, di daerah kita misalnya yang kita banyak, jadinya kita membatasi. Nah, artinya ya kita ingin ketika berbicara menjadi menteri agama, dia itu adalah menteri untuk semua agama. Dia harus berdiri di atas semua golongan. Jadi berbicara soal pendidikan, termasuk soal agama dan lain-lain, ya gimana supaya jangan sampai ada bahkan termasuk aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan yang sangat banyak ini jangan sampai hanya merasa menjadi tamu di Indonesia ini. Padahal sebelum ada lahir 17 Agustus lahirlah negara Indonesia, agama-agama ini bahkan aliran kepercayaan itu sudah ada. Nah, harusnya dengan lahirnya Indonesia ini mereka benar-benar merasakan kemerdekaan juga. Itu yang menurut saya penting untuk dilakukan oleh Menteri Agama ke depan. Tolong telepon Jokowi, telepon. Sebelum Opung KBP. Tolong. Ya tapi gue benar, ini sepakat. Jadi gue dari pas lagi lo ngobrol susahnya rumah ibadah itu menarik sih, dan maksud gue sorry nih ada lokalisasi, ada pelacuran yang notabene tuh masih dalam tanda petik ya, dirawat gitu. Tapi dibiarkan gitu kan, padahal tempat maksiat, tempat yang nggak baik gitu. Tapi kenapa tempat ibadah yang memang orang mau beribadah untuk menjadi lebih baik, kenapa ada pemikiran gitu kan? Pemikiran yang sering kita sampai seperti itu. Kenapa rumah ibadah itu yang memang sila pertama dari Pancasila itu kewajiban kita dilarang, tapi yang tadi tempat maksiat dan lain-lain ya dibiarkan. Nah, ini kan sebenarnya sayang gitu, miris. Jangan sampai rumah ibadah kalah sama rumah bordil. Jadi lebih penuh ke sana kan? Rumah ibadah. Padahal nggak mungkin ada SDM unggul tanpa orang-orang yang spiritual yang unggul gitu. Kalau gimana? Pertanyaan terakhir dulu. 2024 gimana Pak? Ya nih sebelum 2024 gimana Pak? Lo akan ngapain? Ada rencana politik? Dibuka kartunya dikit. Kita 2024 harus dukung orang-orang baik. Dalam sistem. Politisi. Udah cocok jadi calon politisi. Ya tapi gue sepakat sih bahwa memang masalah di Indonesia tuh, tapi gue merasa gue masih sangat skeptikal dalam Indonesia 100 tahun lagi sih nggak akan, ya gue masih sangat skeptikal dengan minimal 50 tahun lagi lah. Isu ini akan tetap ada, dan hal ini kesenjangan minoritas mayoritas ini akan tetap ada, karena sejujurnya inilah yang jadi istilahnya senjata buat orang-orang elit global. Buat elit global untuk memecah belah dan membuat kita nggak bisa maju. Jadi mereka akan terus memelihara hal ini bagaimana caranya, karena mereka nggak akan membiarkan kita ke arah sana. Menurut gue ya kayak gitu ya. Mungkin akhirnya harus diperbanyak orang-orang kayak lu tuh harus kayak kita. Iya, kayak kita ini mesti kita kompor aja mesti difotokopi secara banyak untuk akhirnya melawan elit-elit global itu yang akhirnya mau pecah sehingga menurut gue sih gitu sih. Nah, gue tuh ada tesis gini. Jadi kalau misalnya isu agama itu emang menurut gue masih 5 sampai 10 tahun mendatang. Cuma kalau isu-isu kedaerahan atau etnis menurut gue akan punah.
Tanya dong. Ya kenapa? Tanya dong. Kenapa? Nah, kita harus berterima kasih sama sosial media dan Tinder menurut gue. Kok Tinder? Oh Tinder aja. Karena semenjak ada sosial media dan Tinder, kita tuh bisa berpacaran dengan siapapun yang kita suka, Pak. Oh, nggak harus orang Jakarta sama orang Jakarta, orang Surabaya dengan orang Surabaya. Sudah lintas daerah ya? Lintas daerah. Kan dengan lintas daerah, menikah dan punya anak, anaknya makin gak jelas. Iya. Suku apakah aku? Iya. Gitu kan? Dan hari ini aja ketika gue ditanya, lu sukunya apa? Gue bingung, Bang. Gue Batak, Jawa gitu kan. Sudah campur aduk. Iya, campur aduk. Dan gue yakin karena Tinder dan sosial media dengan percintaan, isu-isu yang sifatnya etnisitas, ras itu akan hilang sih. Tapi agama tetap ada. Itu makanya itu tantangannya. Tantangannya masih tetap ada ya. Iya, benar. Kalau kita lihat beberapa survei itu kan Tapi gue tanya lu punya pacar, Bro? Sudah nikah. Udah nikah nih. Nikah istri mana? Guys, asli mana? Udah nikah guys. Orang Tangsel, tapi aslinya orang Medan. Nah, ini udah campuran nih. Orang Medan. Medan biasanya copimis juga sih. Biasanya carinya orang Medan juga. Lu Betawi kan? Iya, gue Betawi. Gue sama Ambon Jawa. Ambon, jadi dia ini benar Pak. Preman Betawi. Dia keluarga preman Betawi. Nikah sama preman Ambon. Kurang ajar. Itu seolah-olah biar konflik. Bokap mertua gue sama bokap gue preman anjir, kurang ajar. Tapi jadi damai kan? Iya. Ya terus tapi oke. Kan kalau menurut survei itu kan generasi milenial, Z termasuk Alpha itu kan cenderung toleran. Karena tadi yang Bro Wildan bilang sudah sering berinteraksi, lihat medsos dengan berbagai teman-teman dari berbagai daerah. Makanya aku rasa tadi sepakat ketika isu soal tadi perbedaan identitas agama itu kita benar-benar selalu sampaikan kepada teman-teman muda, harusnya kedepannya itu tidak menjadi isu lagi. Apalagi di 2024 nanti generasi milenial Z dan Alpha itu kan hampir 50%. Iya, betul. Nah, gimana kita membangun kesadaran bersama, jangan sampai lagi kita menjadi komoditi bagi orang-orang tua, termasuk tadi elit global. Nah, itu 50% ini kekuatan untuk bisa kita sebarkan nilai-nilai tadi, nilai-nilai kebersamaan. Jadi menurut gua campaign yang paling konkret, Pak. Jangan ngomongin gotong royong, Pak. Ngomongin kerjasama. Menyuruh anak-anak muda mencari pacar lintas etnis. Lintas etnis kalau perlu lintas aja. Iya. Download aplikasi Tinder dan sosial media yang lain. Kita akan di-endorse sama mereka. Kita akan di-endorse. Ya karena mungkin itu salah satu cinta itu salah satu untuk merekatkan bangsa. Merekatkan bangsa, agama, ras dan semuanya. Oke, pesan terakhir lo deh. Pesan terakhir. Tadi udah terakhir. Kan gue nutup lah. Seandainya ini di kamera ini ada teman-teman dari lintas agama, apa yang pengen lo sampaikan lah buat masa depan Indonesia yang lebih asik gitu. Ya. Kalau aku lihat ini kan Indonesia ini masa depan kita bersama. Ya. Jadi kita harus bangun masa depan kita bersama ini ya untuk kita bersama, bukan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu saja. Dan 50% generasi milenial, Z dan Alpha itu adalah kekuatan kita untuk kita bisa mewujudkan Indonesia yang kita cita-citakan. Wih, Tan Malaka. Ingat 2024 cari fotonya dia ya. Terus koyak-koyak. Tapi yang lebih penting adalah lo harus kaya dulu sebelum doa. Cari modal dulu Pak, masih ada 4 tahun. Oke, buat teman-teman, ketemu lagi dan jangan lupa sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di acara Wildan Mahmud dan jangan lupa buat saweran di Saweria dan jangan lupa juga kalau dia nyalon kita patungan. Mantap. Thank you, bro. Bye bye. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.